cerita ya, kenapa waktu 5 tahun Wiwi di Singapura itu nggak jadi apa-apa ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya guys, tentunya masih bersama Wiwi Sugiarti ngapa kuaton. Nah, oke guys, di video kali ini Wiwi mau berbagi cerita ya, kenapa waktu 5 tahun Wiwi di Singapura itu nggak jadi apa-apa ya. Ini sih sebenarnya bukan nggak jadi apa-apa ya, karena ya namanya kehidupan di Singapura itu kan nggak kayak di Indonesia ya guys ya. Mungkin mereka yang nggak tahu, yang nggak pernah kerja jadi TKW, mereka tuh taunya enak aja gitu ya, gaji gede gitu ya, padahal itu enggak ya guys ya. Jadi dulu saya itu ke Singapura itu di tahun 2010 ya, dan pada tahun itu gaji itu tuh masih kecil ya guys, dan masih di bawah rata-rata ya. Dan gaji saya itu waktu dulu 320 dolar ya Singapura ya guys ya. Dan kalau misal ditukarkan menjadi rupiah itu sekitar, kalau nggak salah dulu tuh 1 dolarnya 6.000 ya guys. So otomatis nggak ada, ibaratnya kalau dulu di total berapa ya, kayaknya 2 juta lebih lah ya guys ya. Dulu 6.000 berapa gitu ya, kalau di total kalau Wiwi kirim itu 2 juta ya guys ya. Nah, jadi selama Wiwi 5 tahun itu ya, memang gak jadi apa-apa ya guys ya. Yang penting bisa buat keluarga gitu ya guys ya, menurut Wiwi ya pribadi gitu ya. Karena apa? Sewaktu Wiwi berangkat menjadi TKW di sana ya, potongan itu selama 7 bulan ya guys ya, 7 bulan ya, potongan agensi ya. Nah, karena Wiwi dulu ganti majikan ya, so otomatis ditambah 1 bulan lagi, jadi 8 bulan potongan ya. Dan tempo dulu di tahun 2010 ya guys, kalian tahu nggak, kalau kalian yang pernah merasakan menjadi TKW di tahun 2010, berarti kalian berpengalaman seperti saya ya guys ya, untuk kalian ya guys ya. Jadi waktu tahun 2010 itu gaji 320 dolar Singapura ya, dan yang ditotalkan kalau dirupiahkan itu menjadi sekitar 2 juta lebih lah ya guys. Nah, gaji segitu ya, dan potongan itu 7 bulan karena saya dulu ganti majikan, jadi sama agensi ditambah 8 bulan. Nah, jadi selama potongan itu ya, kita tuh nerima sisa gaji kita itu cuma 10 dolar guys. Waktu itu saya pribadi ya guys ya, nggak tahu sekarang ya. Saya pribadi waktu itu ya, cuma 10 dolar selama 8 bulan. Dan di bulan 8 saya itu terima kalau nggak salah 72 dolar Singapura ya guys ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi selama 7 bulan tuh saya terima cuma 10 dolar ya, terima tuh cuma 10 dolar. So 10 dolar kalau dikruskan kan nggak bisa kirim uang Indonesia ya guys ya. Jadi saya waktu itu tuh cuma buat beli perlengkapan saya seperti mandi ya, dan di sana juga barang-barang mahal ya guys, yang nggak kayak di Indonesia ya. Singapura kan negaranya kecil, so otomatis semuanya serba mahal ya, itu yang pertama. Dan di sana juga kan kontrak 2 tahun ya guys ya, 2 tahun. Jadi selama saya 8 bulan, saya tuh nggak kirim uang, karena memang sama sekali nggak punya uang. Nah, setelah 8 bulan, di hari 9 bulannya ya saya di sana, nah saya baru kirim uang gitu ya, untuk keluarga saya gitu ya guys ya. Karena kebetulan memang saya tuh anak kedua ya, jadi kakak saya kan udah menikah waktu itu ya. Jadi saya yang ibaratnya menjadi harapan untuk orang tua, biar saya bisa membantu gitu ya guys ya. Jadi saya kirim uang waktu itu. Dan waktu saya berangkat ke Singapura itu dulu, saya paspor saya tuh 3 tahun ya masa berlakunya ya. Kalau sekarang kan 5 tahun ya, harus minimal itu 5 tahun ya guys ya. Kalau dulu di angkatan tahun 2010
saya tuh 3 tahun. Jadi karena saya 2 tahun itu nggak pegang uang ya, karena di sana juga apa-apa serba beli sendiri. Apalagi saya tuh dulu mendapatkan majikan yang super duper pelit ya guys ya. Jadi apa-apa gue tuku dewek loh guys. Jadi mau ibaratnya beli sabun, sampo, softtek ataupun lain sebagainya tuh tuku dewek ya guys ya. Karena memang di sana nggak disediakan gitu ya dari mie ataupun apa, karena kan orangnya vegetarian, sama sekali nggak makan daging. So kalau misal aku di sana juga harus bertahan ya, jadi aku tuh beli telur, beli mie instan, pokoknya beli daging. Kadang aku beli daging gitu ya. Jadi kadang tuh aku tiap bulannya 50 bukan ente ya, aku ingetnya tuh dolar Taiwan ya guys ya. Jadi 50 dolar Singapura kadang aku tuh habis dalam 1 bulan, kadang lebih ya, karena memang di situ apa-apa harus beli sendiri ya guys ya. Itu yang pertama ya. Dan waktu itu saya tuh nggak berpikir untuk tambah gitu ya. Dan oke, saya tambah 3 tahun ya waktu itu ya. Maksudnya habisin paspor saya kan 3 tahun. So saya habisin paspor, saya nambah waktu itu 1 tahun. Dan setelah saya mau pulang, ternyata Allah itu masih sayang sama aku gitu ya. Allah tuh menguji aku dan keluarga aku ya guys ya. Dan di situ aku udah ibaratnya udah nggak mau lagi kerja di situ, karena memang gali lubang dan tutup lubang ya, semuanya serba mahal ya. Tapi mau nggak mau lagi 3 tahun itu udah berlalu ya guys ya. Dan aku tuh rencana itu udah mau pulang ya. Tapi waktu itu mama aku ngabarin kalau misal papaku tuh sakit guys. Nah papa aku sakit, dan papaku tuh dulu sakit paru-paru ya, karena bapak itu dulu aktif perokok ya guys ya. Jadi papaku tuh sakit paru-paru, kena paru-parunya ya guys ya. Jadi mama bilang papa tuh butuh biaya yang ibaratnya banyak ya, karena waktu apa ya guys ya, waktu mama kirim foto papa gitu ya, dan waktu itu juga HP-nya tuh cuma buat bisa ibaratnya telepon dan kirim gambar foto gitu ya. Dan kirim gambar foto itu juga nggak lewat kayak aplikasi zaman sekarang ya. Dulu itu cuma pakai ibaratnya pesan gitu ya. Dan aku lihat gitu ya guys, aku lihat dengan mata aku sendiri, papaku tuh kurus banget, dan papaku tuh tinggal balung dan kulit dan nggak bisa jalan sama sekali ya. Dan karena di rumah itu ada mama dan adik aku dulu waktu masih kecil ya guys, adik aku masih kecil. Jadi mama bilang papa butuh biaya banyak untuk berobat, dan sekali berobat itu uangnya juga nggak sedikit ya guys ya, minimal itu 1 juta 2 juta. Jadi mau nggak mau, sebenarnya bukan mau nggak mau ya guys ya, jadi aku tambah kontrak lagi di situ 2 tahun ya, untuk berobat papa aku sampai papa aku sembuh gitu ya guys. Dan papa sebenarnya dulu nggak mau gitu ya membebani anak gitu ya, apalagi kerja di luar negeri ya. Tapi karena aku bilang udah nggak apa-apa gitu kan, aku jauh lagi nggak masalah, yang penting keluarga aku tuh sehat gitu kan, uang nggak masalah bagi aku. Waktu dulu aku berpikir seperti itu ya guys ya, karena orang tua adalah harapan aku ya. Seberapa besar aku kasih kepada orang tua aku, itu nggak akan mungkin bisa membalas budi baik mereka kepada aku. Dari aku dalam kandungan sampai aku menjadi sekarang seperti ini ya guys ya. Jadi waktu itu pemikiran aku cuma kerja untuk orang tua aku. Jadi aku nggak berpikir aku mau jadi apa, uang aku gimana. Aku nggak, karena aku tahu orang tua aku seperti apa. Dan alhamdulillah ya, selama aku 5 tahun itu papa aku udah sehat, dan sekarang papaku juga ibaratnya udah nurut sama mama ya. Itu yang aku ambil hikmahnya ya guys ya, karena kan dulu papa perokok aktif ya. Dan setelah papa diuji dengan penyakit paru-parunya, alhamdulillah papa aku sekarang udah gemuk banget ini ya guys.
beliau bawa kambing ya. Dan papaku udah gendut dan sekarang juga nggak merokok gitu ya, dan sekarang bener-bener udah tobat dari merokok gitu ya guys ya. Dan waktu aku pulang dari Singapura selama 5 tahun, ternyata selama aku kirim uang sama mama dan papa, dibelikan tanah ya yang mungkin luasnya cuma 15 ubin ya, tapi itu aja aku udah bersyukur karena hasil kerja aku tuh memang nggak banyak gitu ya, karena kan aku tahu gaji aku seberapa di sana dan aku kirim uang juga seberapa gitu. Tapi alhamdulillah orang tua aku tuh menjaga nggak menyanyiakan uang aku gitu ya guys. Yang aku bersyukur selama aku 5 tahun aku bisa mengobati papa dengan sembuh gitu kan, dan bisa membahagiakan keluarga aku, itu udah rasanya tuh udah nyaman gitu ya guys ya. Karena kebahagiaan orang tua itu yang utama bagi aku, menurut aku tuh seperti itu ya guys ya. Jadi untuk kalian ya, kalau misal guys ya, untuk kalian, kalau kalian itu jangan memandang orang kerja lama kenapa nggak ada hasilnya, karena dibalik itu semua kalian tuh nggak tahu ya derita kami di sini seperti apa, dan masalah keluarga kami itu seperti apa, dan pokoknya ada beban yang kalian tuh nggak tahu. Jadi kalian jangan seenaknya ngomong kamu kerja lama, kamu kenapa nggak punya apa-apa gitu ya guys ya. Jadi cukup sekian aja ya guys ya video dari Wiwi ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan untuk BMI dimanapun kalian berada ya, tentunya tetap semangat ya dan selalu optimis. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.